Bab 53. Kegelapan turun. Si Feng masih sedikit tidak dapat menerima makeover Sarlin. Namun, si Feng bisa dianggap beruntung karena bisa bertemu dengan pustakawan yang dikabarkan. Menurut informasi yang dia tahu, pustakawan kota daun merah itu penuh misteri, keberadaannya tidak diketahui. Si Feng tidak pernah membayangkan pustakawan sebagai NPC perempuan yang berpartisipasi dalam perampokan melawannya. Jika si Feng benar-benar mulai berkelahi dengan Sarlin sekarang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apa artinya bermain babi untuk memakan harimau? Sarlin jelas seorang veteran di bidang ini. Divine adalah peningkatan pekerjaan tingkat 3 untuk Oracle. Dalam kasus pendekar pedang, itu disebut Raja Pedang, sedangkan di antara keduanya adalah Pedang Master. Bahkan jika seorang pejabat ilahi hanya tingkat 20, dia masih bisa dengan mudah mengirim tuan level 50. Mungkin, Sarlin adalah NPC paling kuat di seluruh kota daun merah. Hei, apakah kamu percaya padaku sekarang? Sarlin cekikikan pada si Feng. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan seolah dia adalah reinkarnasi dari Bunda Maria. Karena kamu punya urusan dengan aku, mari kita bicarakan di perpustakaan. Sistem, pemain telah mengaktifkan Epic Quest, Darkness Descends. Isi tidak diketahui. Si Feng tiba-tiba tersandung ketika mendengar pemberitahuan sistem, hampir jatuh. Apa alasan baginya untuk benar-benar memicu Epic Quest ini? Darkness Descends adalah Epic Quest of God's Domain yang terkenal. Dari informasi yang dia kumpulkan dari internet dan Shadow, kesulitan untuk menyelesaikan Epic Quest ini benar-benar tak terbayangkan. Tentu saja, hadiahnya juga tak terbayangkan melimpah. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, orang yang menyelesaikan Epic Quest ini adalah Spirit Emperor, Fantasy Extinguisher. Dia adalah karakter legendaris di antara pemanggil. Dia secara global diperingkat dalam 20 pemanggil teratas dan 500 teratas di seluruh permainan selama puncak domain dewa. Meskipun ia hanya berada di peringkat 500 teratas dalam domain dewa, itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Seluruh dunia memiliki total populasi 100 miliar. Meskipun hanya ada 100 juta pemain di God's Domain saat ini, jumlah ini akan meningkat 10 miliar dalam setahun. Dalam 3 tahun, jumlah pemain yang memainkan God's Domain akan melampaui 30 miliar. Mampu peringkat dalam 500 teratas, Fantasy Extinguisher jelas merupakan ahli yang luar biasa. Namun, hal yang membuat si Feng merasa aneh adalah mengapa pencarian epik ini ditemukan di sini. Lokasi awal Extinguisher Fantasy tidak di kerajaan Star Moon. Sebaliknya, itu di Kekaisaran Naga Hitam, yang jauh dari kerajaan Star Moon. Kekaisaran Naga Hitam jauh lebih kuat dari kerajaan Bintang Bulan. Luas daratannya 3 kali lipat dari kerajaan Star Moon. Persaingan antara pemain dan persekutuan di sana jauh lebih sengit. Mungkinkah itu hadiah untuk mendapatkan clear pertama di Hell Mode of a Dungeon? Si Feng diam-diam menebak saat dia mengikuti Sarlin. Dia merasa itu kemungkinan besar. Kalau tidak, mengapa pencarian epik yang harus ditemukan di Kekaisaran Naga Hitam dapat ditemukan di sini di Kerajaan Bintang Bulan? Pada saat ini, komunikasi sistem Si Feng berdering. Si Feng memandangi si penelepon, mengetahui bahwa itu adalah Snow lembut yang menghubunginya. Nona Snow, apakah kamu memiliki bisnis dengan aku? Melihat kamu masuk, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Snow gentle berbicara dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Dia seperti es misterius,
tidak berubah bahkan setelah 10.000 tahun dan tidak tertarik pada apapun. Aku membutuhkan uang untuk membeli sesuatu, jadi aku mungkin perlu lebih banyak waktu untuk mengembalikan 15 perak yang aku berhutang padamu. Paling lambat, aku akan mengembalikannya kepada kamu pada akhir hari ini. Petik 2. Baik, jika kamu benar-benar terikat, besok juga baik-baik saja, jawab si Feng dengan tenang. Dia tidak lagi mengindahkan 15 koin perak gentle Snow berhutang padanya. Saat ini, dia memiliki lebih dari 1 koin emas pada orangnya, dan dia bingung bagaimana cara membelanjakannya. Snow lembut sedikit terkejut dengan ketidakpedulian si Feng bahkan terhadap uang sebanyak itu. Namun, karena si Feng sudah mengatakannya, tentu saja, dia tidak akan sopan kepadanya. Dia dengan lembut berterima kasih padanya, berkata, terima kasih. Namun, apakah kamu takut aku tidak akan mengembalikannya, menyebabkan kamu kehilangan segalanya? Petik 2. Kamu adalah Dewi Salju. Mengapa kamu bahkan mencoba untuk menipu pemain rata-rata dengan jumlah uang yang begitu kecil? Si Feng berkata sambil tersenyum. Rata-rata? Kamu berani menyebut diri kamu rata-rata? Bahkan aku terkejut dengan peta dan strategi yang kamu berikan. Kami hanya menghabiskan waktu 1 jam untuk membersihkan mode normal hutan kematian, lalu melanjutkan untuk menghapus mode keras juga. Sayangnya, Hell mode terlalu sulit. Kami tidak bisa menghapusnya, apapun yang terjadi. Snow yang lemah tersenyum tipis, berkata, aku sangat ingin tahu bagaimana kamu semua berhasil membersihkan mode neraka. Jika kamu mengatakan itu karena bantuan anggota partai kamu, aku tidak akan percaya kamu. Petik 2. Untuk menaklukkan Hell Mode of the Deadly Forest, dia terutama menyerbu anggota elit Ouroboros dari kota lain. Namun, mereka tidak bisa melewati bos peringkat kepala suku pertama, Willy, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Kerusakan Willy sangat mengerikan. Bahkan Shield Warrior yang dilengkapi dengan peralatan perunggu tidak bisa menahannya. Snow lembut benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana pesta si Feng telah membersihkan mode neraka. Hanya beruntung, kata si Feng jujur. Karena kamu tidak mau mengatakannya, aku masih harus memperebutkan sepotong peralatan, jadi, aku tidak akan berbicara dengan kamu lagi. Jangan lupakan janji dungeon kami. Snow lembut tidak melanjutkan mengejar si Feng tentang bagaimana ia bisa menghapus mode neraka. Hanya hard mode saja memberi mereka panen yang bagus. Berebut peralatan, apakah itu armor berat Garrison? Si Feng bertanya dengan santai. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu juga memperjuangkan peralatan ini? Gentle Snow menganggukkan kepalanya sambil berkata. Atribut untuk Garrison Heavy Armor ini terlalu besar. Jika mereka memiliki peralatan ini, tidak akan ada banyak masalah ketika mereka memasuki level 3 Wolfman Dungeon. Si Feng tahu dia sudah terlalu banyak bicara, tetapi dia tetap tenang ketika dia menjawab, ya, tapi aku tidak berpikir akan ada banyak orang yang bersaing untuk itu. Aku sudah menyerah karenanya sekarang. Petik 2. Memang, harganya telah mencapai 23 koin perak, dan hanya persekutuan dengan dana kuat yang akan dapat membelinya. Aku tidak akan berbicara dengan kamu lagi. Aku masih perlu menjual beberapa barang. Gentle Snow memutus panggilan setelah menyelesaikan bagiannya. Sementara itu, Zhao Yueru, yang duduk di samping Snow lembut, cemberut bibirnya yang halus. Dia menendang keributan, mengeluh, Snow, kenapa kamu membiarkan bajingan itu bergabung dengan tim kami, tidak peduli apa. Bajingan itu hanya beruntung, dan keahliannya hanya rata-rata.
Dia secara kebetulan menemukan dungeon kecil seperti Deadly Forest yang tidak banyak berubah sejak rilis resmi game, dan dia sangat beruntung membersihkan Hell Mode of the Dungeon. Tidak ada gunanya membawanya ke tim dungeon 20 orang. Juga, tingkat keterampilan anggota partainya terlalu menyedihkan untuk dilihat. Mereka pasti akan menjadi beban bagi kemajuan kita. Petik 2. Anggota elit Ouroboros yang berdiri di belakang Snow Lembut juga setuju dengan kata-kata Zhao Yueru. Mereka adalah elit dari Ouroboros. Bagaimana sekelompok pemain rata-rata dibandingkan dengan mereka? Aku merasa bahwa kakak Ye Feng tidak sesederhana itu. Dia benar-benar rendah hati ketika dia mengatakan dia membersihkan dungeon karena keberuntungan. Keahliannya luar biasa, jadi tidak akan merugikan mengundangnya untuk bergabung dengan kami. Xiao Yue dengan lembut menawarkan pendapat pribadinya. Gadis kecil, apa yang kamu ketahui tentang pembohong? Kamu tidak tahu seberapa buruk bajingan itu. Juga, dia menghabiskan banyak waktu hanya mencapai level 1. Keterampilannya hanya begitu-begitu saja. Wanita ini bisa menanamkannya dengan ledakan api tunggal. Zhao Yueru menatap Xiao Yue, berbicara dengan penuh percaya diri. Baiklah, berhenti berdebat. Aku juga merasa Ye Feng tidak sesederhana itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membersihkan mode neraka hutan kematian dengan sekelompok pemula? Ketika kita memasuki tim dungeon, kita akan melihat di mana letak standarnya. Jika dia tidak buruk, aku mungkin mempertimbangkan untuk merekrutnya menjadi tentara pembunuh dewa. Namun sekarang, mari kita tawaran pertama untuk garison heavy armor ini. Snow Lembut mengeluarkan batuk lembut. Semua orang tiba-tiba terdiam, tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Snow Lembut akan memiliki pertimbangan seperti itu. Dia sebenarnya berencana untuk membiarkan Ye Feng bergabung dengan tentara pembunuh dewa. Anggota tentara pembunuh dewa adalah elit di antara elit Ouroboros. Setiap anggota memiliki keterampilan yang hebat, dan mereka adalah para ahli yang dipilih dari puluhan ribu pemain. Semua sumber daya persekutuan diprioritaskan pada pasukan pembunuh dewa. Selain dari ketua dan subpemimpin, Guild of God Slaying Army memiliki otoritas paling besar di dalam guild. Banyak ahli di dunia maya berjuang tanpa lelah untuk bergabung dengan pasukan pembunuh dewa. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini semuanya ditolak. Di sisi lain, Ye Feng, yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk memasuki pasukan pembunuh dewa. Dan pemandangan seperti itu telah menyebabkan kecemburuan besar di dalam diri mereka. Bab 54. Alkitab Kegelapan. Ketika Snow Lembut memutus panggilan, Si Feng menghela napas lega. Untungnya, dia tidak ditemukan. Jika Snow Lembut menemukan bahwa Si Feng adalah pencipta garison armor, konsekuensi mengerikan mungkin terjadi. Juga, Si Feng tidak meragukan kemungkinan Snow Lembut menggunakan pendekatan yang kuat. Dewi Salju bukan gelar kosong. Metode kepalan tangannya memiliki banyak ahli yang diikat lidah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengurus begitu banyak ahli. Namun, Si Feng menemukan hal yang menarik dari kata-kata gentle Snow. Banyak guild di White River City sudah mulai mementingkan garison armor. Ini berarti reputasi armor garison sudah menyebar. Saat ini, popularitas garison armor mungkin telah mencapai puncaknya. Itu adalah peluang besar bagi Si Feng untuk menjual garison armor dalam jumlah besar, menghasilkan banyak uang. Setelah periode lain berlalu, nilai garison armor tidak akan sebesar seperti sekarang. Mari kita lihat Epic Quest.
maka aku akan kembali untuk membuat armor garnisun. Si Feng tidak sabar ingin kembali membuat garrison armor sekarang karena kesempatan baginya untuk menghasilkan banyak uang telah tiba. Namun, quest epik saat ini sebelum dia jauh lebih penting. Jika dia menyerah sebagian, dia pasti akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Quest epik ini memainkan peran besar dalam memungkinkan Fantasy Extinguisher pencapaian legendaris. Tentu, Si Feng tidak akan melepaskan pertemuan kebetulan ini. Setelah menghabiskan 20 menit bermanuver di sepanjang jalan sempit di daerah kumuh, Si Feng akhirnya tiba di perpustakaan. Dalam perjalanan ke sini, Si Feng menemukan keajaiban memiliki pejabat ilahi berjalan di sisinya di daerah kumuh. NPC yang bermaksud merampoknya semua mundur setelah melihat pakaian Sarlin. Jika tidak, Si Feng harus menghabiskan lebih dari 1 jam untuk perjalanan ini, terus berjuang melawan tikus selokan ini. Selain itu, NPC ini benar-benar miskin. Si Feng tidak akan mendapatkan hadiah apapun karena membunuh NPC ini, bahkan EXP. Perpustakaan Kota Daun Merah memiliki penampilan yang layu. Bangunan itu hanya memiliki 2 lantai, dan tidak ada yang hadir untuk mengelolanya karena daun-daun yang mati terlihat memanjat tembok. Memasuki perpustakaan, debu dan kotoran menutupi seluruh bangunan. Buku-buku yang tergeletak di atas meja kayu sudah sejak lama dibungkus oleh lapisan debu. Perpustakaan itu lebih mirip rumah berhantu daripada tempat di mana orang pernah tinggal. Sudah lama sejak siapapun mengunjungi, jadi aku belum merapikan tempat. Duduk saja dimanapun kamu inginkan. Sarlin tersenyum samar ketika dia menunjuk ke arah sebuah kursi yang tertutup debu, tidak memahami bahwa tindakannya sangat tidak pantas. Pegawai negeri suci, aku datang ke sini karena aku ingin buku harian ini diterjemahkan, Si Feng kata, langsung menuju titik. Alisnya sedikit berkerut ketika dia melihat ke arah lapisan debu setebal jari yang menutupi kursi. Dia benar-benar tidak ingin mengotori pakaiannya. Namun, Sarlin tetap mengurus bisnisnya sendiri ketika dia mencari sesuatu di rak buku. Sepertinya dia tidak mendengar Si Feng berbicara sama sekali. Si Feng sudah lama terbiasa dengan perilaku seperti itu, jadi dia memilih untuk tetap diam. Ada segala macam NPC di domain God. Itu terutama berlaku untuk NPC penting. Perilaku unik dan aneh dianggap hal-hal kecil. Ada NPC terkenal yang jauh lebih terkutuk. NPC ini menyebabkan banyak guild kelas 1 mengutuk ibu mereka. Setelah menunggu 10 menit penuh, Sarlin akhirnya keluar dari tumpukan rak buku. Di tangannya, dia memegang buku tua yang tebal dan compang camping. Aku tahu kenapa kamu ada di sini. Saat kamu menginjakkan kaki di permukiman kumuh, aku bisa merasakan energi jahat datang dari tubuh kamu, kata Sarlin serius. Dia meletakkan buku compang camping di atas meja, menyebabkan semua debu di gedung tiba-tiba melambung. Biarkan aku melihat item itu. Si Feng secara alami tahu buku harian itu memicu skenario seperti itu. Dia mengeluarkan buku harian yang compang camping dari tasnya, dengan hati-hati menyerahkannya kepada Sarlin. Sarlin tidak terburu-buru menerima buku harian itu. Sebaliknya, dia meneriakkan frasa kata-kata ilahi. Tiba-tiba, seberkas kata-kata ilahi emas melilit buku harian itu. Tepat ketika Si Feng bertanya-tanya tentang tindakan Sarlin, perubahan tiba-tiba muncul di buku harian itu. Asap hitam tiba-tiba muncul di sampulnya yang hitam pekat, dan wajah yang tampak menyeramkan muncul. Sepertinya itu sangat kesakitan. Jahat pergi. Divine Spear. Petik 2.
Sarlin berteriak, tangannya yang seperti batu giok menggambar Divine Word di udara. Pada saat yang sama, dia mulai menyanyikan kutukan ilahi tingkat 3, suaranya bergema di seluruh perpustakaan. Sebuah heksagram berwarna emas muncul di atas perpustakaan, menutupi seluruh bangunan, dan dari formasi sihir, 3 tombak penghakiman emas terbang keluar. Tombak-tombak menembus buku harian itu, merobek-robek wajah seram itu. Hahaha, aku tidak akan menyerah. Kita akan bertemu lagi. Wajah seram itu tertawa keras ketika mengucapkan kata-kata yang menakutkan. Kedua matanya tertempel dengan kuat ke arah Si Feng seolah-olah kata-kata itu ditujukan untuknya. Dalam beberapa saat, asap hitam di atas buku harian itu bubar. Sementara itu, dahi Sarlin berkeringat. Kulitnya pucat pasi, dan dia saat ini terlihat sangat lemah. Sistem, kamu telah dikutuk oleh iblis besar. 1. Semua atribut berkurang 50%, pengalaman yang diterima dari membunuh monster berkurang 95%. Sistem, kamu telah diawasi oleh iblis besar. Hantu iblis besar akan datang untukmu dalam 30 hari. Jika kamu terbunuh oleh hantu, tubuhmu akan diambil alih oleh iblis hebat. Buat lebih kejam, mengapa tidak? Terlepas dari seberapa menahan diri dia, Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengutuk ketika dia melihat pemberitahuan ini. Jika dibandingkan dengan standar manusia, iblis besar setara dengan pekerjaan tingkat 4. Itu pada tingkat yang sama dengan Kaisar Pedang. Meskipun itu hanya sebuah hantu, itu masih membutuhkan Sarlin, yang memiliki pekerjaan tingkat 3, untuk menanganinya. Namun, alih-alih membidik Sarlin, iblis besar sebenarnya pergi untuk pengamat dan karakter kecil seperti Si Feng. Dengan kutukan ini, bagaimana dia bisa naik level? Belum lagi pengurangan 50% dalam atribut. Itu telah menyebabkan atributnya tenggelam ke level pemain rata-rata. Itu akan menjadi masalah jika dia ingin membunuh monster dari level yang lebih tinggi. Dia juga harus menghadapi hantu iblis besar. Miss Sarlin, kamu baik-baik saja? Meskipun dia dikutuk, Si Feng masih berbicara dengan sopan. Sarlin menggelengkan kepalanya sedikit, berbicara sambil tersenyum, tidak ada yang terlalu buruk. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar akan membawa barang yang begitu mengerikan. Kamu sedikit melemahkan aku. Namun, masalahnya telah diselesaikan sekarang. Jika kamu telah berlarut-larut selama beberapa hari lagi, tubuh kamu mungkin telah dirasuki oleh iblis besar, dan tubuh kamu akan menderita di neraka untuk selamanya. Terima kasih, Nona Sarlin. Jika itu bukan untukmu, aku mungkin sudah mati. Meskipun kata-kata Sarlin terasa agak salah, Si Feng masih berterima kasih padanya. Dia bersuka cita pada kenyataan bahwa dia datang ke perpustakaan tanpa penundaan. Kalau tidak, dia akan benar-benar selesai. Namun, masalahnya saat ini masih belum terselesaikan. Tidak perlu berterima kasih. Buku harian ini tidak sesederhana kelihatannya. Itu adalah kuncinya. Di dalamnya dicatat metode untuk membuka kunci kutukan di gerbang. Tugas kamu sekarang adalah menemukan gerbang ini, masuk melaluinya dengan buku harian ini, dan temukan Alkitab kegelapan yang tersimpan di dalamnya. Aku dapat menghancurkan Bible of Darkness selama kamu mengambilnya untuk aku. Setelah dihancurkan, Great Demon tidak akan bisa turun, Sarlin menjelaskan. Sistem, Epic Quest, Darkness Descends, diterima. Temukan dan hancurkan Alkitab kegelapan dan cegah iblis besar untuk tidak turun. Hadiah tidak diketahui. Meskipun Si Feng sudah tahu tentang kesulitan ekstrim menyelesaikan Epic Quest,
masih tidak perlu untuk itu begitu terkutuk. Paling tidak, Quest harus memberitahunya di mana menemukan Bible of Darkness. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Fantasy Extinguisher telah menyelesaikan Quest in Black Dragon Empire ini. Namun, Si Feng tidak bisa hanya pergi ke Kekaisaran Naga Hitam. Bahkan jika dia pergi ke sana, Teleportation Guides belum diaktifkan pada tahap permainan ini, jadi dia harus lari ke sana. Namun, bahkan jika dia berlari sampai kakinya patah, dia masih perlu membuang beberapa bulan sebelum dia bisa mencapai perbatasan Kekaisaran Naga Hitam. Catatan TL:1 Great Demon, ini adalah peringkat untuk demons, bukan monster. Ini akan diklarifikasi lebih lanjut dalam bab-bab mendatang ketika iblis diperkenalkan dengan lebih baik. Bab 55. Moon Drip. Si Feng memasuki pemikiran yang mendalam. Dia tidak mengerti bagaimana Extinguisher Fantasi menyelesaikan epic quest ini di kehidupan sebelumnya. Siapa sih yang tahu di mana Bible of Darkness disimpan? Selain itu, dalam kehidupan sebelumnya, informasi yang dikumpulkan Si Feng mengenai quest ini sangat tidak lengkap, sehingga bagian yang bisa ia gunakan sebagai referensi sangat terbatas. Saat ini, kutukan jahat Si Feng memanggul bahkan membuat meratakan masalah. Tidak peduli apa, dia harus memikirkan solusi untuk masalah ini. Kalau tidak, masalah yang akan dia hadapi di masa depan akan lebih besar. Nona Sarlin yang terhormat, aku sekarang dikutuk oleh iblis. Apakah kamu memiliki metode untuk menyelesaikannya? Si Feng menenangkan hatinya. Dia menoleh untuk memandang Sarlin, yang saat ini dalam keadaan sulit, bertanya, juga, di mana aku dapat menemukan Alkitab Kegelapan? Bahkan petunjuk saja sangat membantu. Petik 2. Mendengar serangkaian pertanyaan Si Feng, senyum cerah muncul di wajah Sarlin yang murni. Kamu benar-benar memiliki banyak pertanyaan, Bangs 4T kecil? Bukannya aku tidak punya metode untuk menyelesaikan kutukan kamu. Namun, kamu harus tahu, untuk mendapatkan sesuatu, kamu harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Hanya ada satu cara untuk menghilangkan kutukan, dan melakukan Moon Drip. Moon Drip adalah upacara yang bisa menghilangkan semua sihir dan kutukan di dunia. Namun, banyak bahan yang diperlukan untuk melaksanakan upacara ini. Aku akan memberikan materi yang diperlukan, tetapi sebagai imbalannya, kamu harus membayar 3 koin emas sebagai imbalan untuk layanan aku. Jika kamu ingin mendapatkan petunjuk tentang Bible of Darkness, kamu harus membayar 10 koin emas tambahan sebagai biaya informasi. Petik 2. Si Feng merasakan hawa dingin turun di tulang punggungnya saat dia melihat ekspresi Sarlin, yang menjadi lebih bersemangat semakin dia menjelaskan. Itu terutama berlaku untuk mata Sarlin. Bahkan jika dia terlihat sangat murni saat ini, penampilannya masih belum cukup untuk menyembunyikan keinginan terbakar di matanya. Pada akhirnya, satu kata masih menentukan segalanya. Uang, sistem. Apakah kamu ingin menerima quest untuk menghilangkan kutukan? Nona Sarlin yang terhormat, aku bersedia membayar upah itu. Apalagi yang bisa dikatakannya? Namun, harga 3 gold coin yang diminta Sarlin terlalu tinggi. Tidak ada satu pemain pun di White River City yang mampu membayar jumlah seperti itu sekarang. Karena kamu bersedia, maka bayarlah deposit 1 koin emas. Sarlin mengulurkan tangan lembutnya tanpa menahan diri. Melihat tindakan Sarlin, Si Feng curiga bahwa dia memiliki semacam teknik X-ray. Namun,
dia harus membayar uang cepat atau lambat, jadi si Feng dengan enggan menyerahkan 1 koin emas kepada Sarlin. Saat si Feng telah menyerahkan uang itu, ia berubah dari taipan kaya menjadi petani miskin. Ini untukmu. Kamu harus mengisi energi di dalam benda ini terlebih dahulu. Ini akan membawa kamu ke hutan cahaya bulan untuk mengumpulkan 30 buah moonstone. Tidak apa-apa jika kamu hanya mengembalikannya kepada aku. Sarlin mengambil koin emas yang bersinar dengan kecepatan kilat. Lalu mengeluarkan bola kristal seukuran kepalan tangan dan menyerahkannya ke si Feng. Sistem Quest Moon Drip diterima. Kamu harus mengumpulkan 30 keping moonstone dan 2 koin emas untuk Sarlin. Setelah selesai, Sarlin akan menghilangkan kutukan jahat dari iblis besar pada kamu. Si Feng menerima bola kristal dan melihatnya. Teleportasi Magic Orb mampu teleport pengguna ke dan dari Moonlight Forest segera setelah aktivasi. Kondisi aktivasi, 200.000 EXP perlu disimpan. 200.000 poin pengalaman sudah cukup untuk membuat rata-rata pemain naik dari level 0 ke level 7 dalam sekejap. Untuk si Feng sekarang, jumlah seperti itu meminta hidupnya. Saat ini, pengalaman yang ia dapatkan dari membunuh monster akan berkurang sebesar 95%. Dia sama sekali tidak akan mendapatkan pengalaman dari membunuh monster pada level yang sama. Sedangkan untuk elit, dia hanya bisa mendapatkan sekitar 10 EXP karena membunuh satu yang levelnya lebih tinggi. Itu berarti dia harus membunuh 20.000 elit yang satu level lebih tinggi dari Hem untuk mengumpulkan 200.000 EXP. Berapa lama baginya untuk membunuh sebanyak itu? Selain itu, bahkan tidak ada banyak monster elit di kota Daun Merah. Ini benar-benar layak disebut epic quest. Kesulitannya benar-benar gila, si Feng tertawa getir. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, Fantasy Extinguisher mendapat dukungan dari guild tingkat pertama, Fantasy Shrine. Jadi, dia bisa menyelesaikan quest setelah banyak kesulitan. Namun, si Feng tidak memiliki dukungan dari persekutuan kelas 1. Akan sangat sulit jika dia ingin menyelesaikan quest. Namun, selama si Feng menyelesaikannya, hadiahnya akan dengan mudah mengalahkan masalah. Hadiah untuk epic quest ini menghasilkan ketenaran Fantasy Extinguisher. Meskipun si Feng tidak memiliki persekutuan kelas 1 yang mendukungnya, dia adalah orang yang bereinkarnasi. Dia masih memiliki keunggulan dibandingkan pemain lain. Paling tidak, dia tidak akan kalah dari perserikatan tingkat pertama tentang mendapatkan uang. Sepertinya aku hanya bisa kembali dan menempa armor garrison untuk saat ini. Si Feng menyimpan bola kristal dan meninggalkan perpustakaan. Dia berencana untuk pertama kali mendapatkan koin emas yang cukup sebelum memikirkan cara untuk menyimpan 200.000 EXP. Langit di luar sudah cerah saat si Feng kembali ke area perdagangan. Banyak pemain sudah pergi untuk membunuh monster dan naik level, mengosongkan jalan dengan cukup sedikit. Si Feng segera pergi ke bank untuk mengambil materi penempaan dan batu bertuah. Tepat ketika si Feng menuju ke asosiasi tempa, pemberitahuan datang dari sistem. Sistem, Garrison Heavy Armor yang kamu tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 31 silvers 53 koper telah ditambahkan ke ruang tas kamu. Apakah itu sangat berharga? Si Feng terkejut. Garrison Heavy Armor level 3 hanyalah peralatan yang memiliki atribut yang mirip dengan peralatan besi misterius. Paling-paling nilainya 20 koin perak. Namun sekarang, telah terjual lebih dari 30 koin perak.
Orang bisa membayangkan betapa paniknya para guild ini terhadap Garrison Heavy Armor. Antusiasme Si Feng semakin ditingkatkan dengan kedatangan informasi ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa segera memalsukan 100 keping Garrison Armor, menjualnya dan menghasilkan keuntungan besar. Oleh karena itu, Si Feng mengaktifkan Windwalk saat ia bergegas menuju asosiasi tempa. Tanpa ragu, Si Feng memesan ruang penempaan menengah selama 20 jam. Jika dia tidak menuai uang dari guild-guild itu sekarang, dia tidak akan melakukan keadilan terhadap reinkarnasinya sendiri. Di dalam ruang tempa, Si Feng memperbaiki semua batu yang dia kumpulkan, habis-habisan saat dia menempa Garrison Armor. Ketika Garrison Armor pertama berhasil ditempa, sistem Garrison Armor telah berhasil dipalsukan. Kemampuan pemalsuan meningkat 2 poin. Diperoleh 800 EXP. Sistem, apakah kamu ingin menyimpan pengalaman yang diperoleh di Teleportation Magic Orb? Tiba-tiba, Si Feng menghentikan pekerjaan yang sedang dilakukannya. Dia memanggil sistem interface, memperhatikan dengan seksama. Aku mendapatkan 800 EXP dari penempaan. Si Feng meletakkan tangannya di dagunya, merenungkan. Tiba-tiba, dia berkata sambil tersenyum, bagaimana aku bisa melupakan ini dengan panik? Kutukan itu hanya ditujukan pada pengalaman yang diperoleh dari membunuh monster. Itu tidak berpengaruh pada pengalaman yang dihargai. Petik 2. Meskipun banyak waktu diperlukan untuk memalsukan peralatan, itu adalah cerita yang berbeda jika tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Kecepatan leveling Si Feng pada saat itu akan jauh lebih cepat daripada pemain rata-rata, bahkan dengan tingkat pengurangan pengalaman 95% saat ini ia berada di bawah. Dengan metode yang tepat di tangan, kesulitan Epic Quest telah sangat berkurang dalam sekejap. Selain itu, Si Feng memiliki buku penempaan. Itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan menempa Garrison Armor hingga 60%. Dengan itu, kecepatan leveling Si Feng akan sangat melampaui bahkan para pemain ahli. Tidak akan lama sebelum dia selesai mengumpulkan 200.000 EXP. Sedemikian rupa, Si Feng bisa menghasilkan tidak hanya uang, tetapi pengalaman juga. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Benar-benar hebat. Pemadam fantasi kemungkinan besar tidak membayangkan ada metode cepat untuk menghilangkan kutukan. Berpikir sampai titik ini, Si Feng segera menyesuaikan untuk sistem untuk mendistribusikan 100% dari pengalaman yang diperolehnya untuk disimpan di Teleportation Magic Orb. Kemudian, dia mengambil biji dan mulai dengan senang hati menempa peralatan. Karena suasana hatinya yang membaik, tangan Si Feng menjadi jauh lebih gesit. 100 Refinement Hammer di tangannya seperti alat musik, dengan ritme mengalahkan melodi yang bergerak. Pada saat Si Feng mendapatkan kembali perasaannya, dia tiba-tiba tercengang oleh Garrison Armor di depannya. Bab 55. Moon Drip. Si Feng memasuki pemikiran yang mendalam. Dia tidak mengerti bagaimana Extinguisher Fantasi menyelesaikan Epic Quest ini di kehidupan sebelumnya. Siapa sih yang tahu di mana Bible of Darkness disimpan? Selain itu, dalam kehidupan sebelumnya, informasi yang dikumpulkan Si Feng mengenai quest ini sangat tidak lengkap, sehingga bagian yang bisa ia gunakan sebagai referensi sangat terbatas. Saat ini, kutukan jahat Si Feng memanggul bahkan membuat meratakan masalah. Tidak peduli apa, dia harus memikirkan solusi untuk masalah ini. Kalau tidak, masalah yang akan dia hadapi di masa depan akan lebih besar. Nona Sarlin yang terhormat, aku sekarang dikutuk oleh iblis.
Apakah kamu memiliki metode untuk menyelesaikannya? Si Feng menenangkan hatinya. Dia menoleh untuk memandang Charlene, yang saat ini dalam keadaan sulit, bertanya, juga, di mana aku dapat menemukan Alkitab Kegelapan? Bahkan petunjuk saja sangat membantu. Petik 2. Mendengar serangkaian pertanyaan si Feng, senyum cerah muncul di wajah Charlene yang murni. Kamu benar-benar memiliki banyak pertanyaan, Bangs 4T kecil? Bukannya aku tidak punya metode untuk menyelesaikan kutukan kamu. Namun, kamu harus tahu, untuk mendapatkan sesuatu, kamu harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Hanya ada satu cara untuk menghilangkan kutukan, dan melakukan Moon Drip. Moon Drip adalah upacara yang bisa menghilangkan semua sihir dan kutukan di dunia. Namun, banyak bahan yang diperlukan untuk melaksanakan upacara ini. Aku akan memberikan materi yang diperlukan, tetapi sebagai imbalannya, kamu harus membayar 3 koin emas sebagai imbalan untuk layanan aku. Jika kamu ingin mendapatkan petunjuk tentang Bible of Darkness, kamu harus membayar 10 koin emas tambahan sebagai biaya informasi. Petik 2. Si Feng merasakan hawa dingin turun di tulang punggungnya saat dia melihat ekspresi Charlene, yang menjadi lebih bersemangat semakin dia menjelaskan. Itu terutama berlaku untuk mata Charlene. Bahkan jika dia terlihat sangat murni saat ini, penampilannya masih belum cukup untuk menyembunyikan keinginan terbakar di matanya. Pada akhirnya, satu kata masih menentukan segalanya. Uang, sistem, apakah kamu ingin menerima kues untuk menghilangkan kutukan? Nona Charlene yang terhormat, aku bersedia membayar upah itu. Apalagi yang bisa dikatakannya? Namun, harga 3 gold coin yang diminta Charlene terlalu tinggi. Tidak ada satu pemain pun di White River City yang mampu membayar jumlah seperti itu sekarang. Karena kamu bersedia, maka bayarlah deposit 1 koin emas. Charlene mengulurkan tangan lembutnya tanpa menahan diri. Melihat tindakan Charlene, si Feng curiga bahwa dia memiliki semacam teknik X-ray. Namun, dia harus membayar uang cepat atau lambat, jadi si Feng dengan enggan menyerahkan 1 koin emas kepada Charlene. Saat si Feng telah menyerahkan uang itu, ia berubah dari taipan kaya menjadi petani miskin. Ini untukmu. Kamu harus mengisi energi di dalam benda ini terlebih dahulu. Ini akan membawa kamu ke hutan cahaya bulan untuk mengumpulkan 30 buah moonstone. Tidak apa-apa jika kamu hanya mengembalikannya kepada aku. Charlene mengambil koin emas yang bersinar dengan kecepatan kilat. Lalu mengeluarkan bola kristal seukuran kepalan tangan dan menyerahkannya ke si Feng. Sistem, kues, Moon Drip diterima. Kamu harus mengumpulkan 30 keping moonstone dan 2 koin emas untuk Charlene. Setelah selesai, Charlene akan menghilangkan kutukan jahat dari iblis besar pada kamu. Si Feng menerima bola kristal dan melihatnya. Teleportasi Magic Orb, mampu teleport pengguna ke dan dari Moonlight Forest segera setelah aktivasi. Kondisi aktivasi, 200.000 EXP perlu disimpan. 200.000 poin pengalaman sudah cukup untuk membuat rata-rata pemain naik dari level 0 ke level 7 dalam sekejap. Untuk si Feng sekarang, jumlah seperti itu meminta hidupnya. Saat ini, pengalaman yang ia dapatkan dari membunuh monster akan berkurang sebesar 95%. Dia sama sekali tidak akan mendapatkan pengalaman dari membunuh monster pada level yang sama. Sedangkan untuk elit, dia hanya bisa mendapatkan sekitar 10 EXP karena membunuh satu yang levelnya lebih tinggi. Itu berarti dia harus membunuh 20.000 elit yang satu level lebih tinggi dari Hem untuk mengumpulkan 200.000 EXP.
Berapa lama baginya untuk membunuh sebanyak itu? Selain itu, bahkan tidak ada banyak monster elit di kota Daun Merah. Ini benar-benar layak disebut epic quest? Kesulitannya benar-benar gila, Si Feng tertawa getir. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Fantasy Extinguisher mendapat dukungan dari guild tingkat pertama, Fantasy Shrine. Jadi, dia bisa menyelesaikan quest setelah banyak kesulitan. Namun, Si Feng tidak memiliki dukungan dari persekutuan kelas 1. Akan sangat sulit jika dia ingin menyelesaikan quest. Namun, selama Si Feng menyelesaikannya, hadiahnya akan dengan mudah mengalahkan masalah. Hadiah untuk epic quest ini menghasilkan ketenaran Fantasy Extinguisher. Meskipun Si Feng tidak memiliki persekutuan kelas 1 yang mendukungnya, dia adalah orang yang bereinkarnasi. Dia masih memiliki keunggulan dibandingkan pemain lain. Paling tidak, dia tidak akan kalah dari perserikatan tingkat pertama tentang mendapatkan uang. Sepertinya aku hanya bisa kembali dan menempa armor Garrison untuk saat ini. Si Feng menyimpan bola kristal dan meninggalkan perpustakaan. Dia berencana untuk pertama kali mendapatkan koin emas yang cukup sebelum memikirkan cara untuk menyimpan 200.000 EXP. Langit di luar sudah cerah saat Si Feng kembali ke area perdagangan. Banyak pemain sudah pergi untuk membunuh monster dan naik level, mengosongkan jalan dengan cukup sedikit. Si Feng segera pergi ke bank untuk mengambil materi penempaan dan batu bertuah. Tepat ketika Si Feng menuju ke asosiasi tempa, pemberitahuan datang dari sistem. Sistem, Garrison Heavy Armor yang kamu tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 31 silvers 53 koper telah ditambahkan ke ruang tas kamu. Apakah itu sangat berharga? Si Feng terkejut. Garrison Heavy Armor level 3 hanyalah peralatan yang memiliki atribut yang mirip dengan peralatan besi misterius. Paling-paling nilainya 20 koin perak. Namun sekarang, telah terjual lebih dari 30 koin perak. Orang bisa membayangkan betapa paniknya para guild ini terhadap Garrison Heavy Armor. Antusiasme Si Feng semakin ditingkatkan dengan kedatangan informasi ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa segera memalsukan 100 keping Garrison Armor, menjualnya dan menghasilkan keuntungan besar. Oleh karena itu, Si Feng mengaktifkan Windwalk saat ia bergegas menuju asosiasi tempa. Tanpa ragu, Si Feng memesan ruang penempaan menengah selama 20 jam. Jika dia tidak menuai uang dari guild-guild itu sekarang, dia tidak akan melakukan keadilan terhadap reinkarnasinya sendiri. Di dalam ruang tempa, Si Feng memperbaiki semua batu yang dia kumpulkan, habis-habisan saat dia menempa Garrison Armor. Ketika Garrison Armor pertama berhasil ditempa, sistem, Garrison Armor telah berhasil dipalsukan. Kemampuan pemalsuan meningkat 2 poin. Diperoleh 800 EXP. Sistem, apakah kamu ingin menyimpan pengalaman yang diperoleh di Teleportation Magic Orb? Tiba-tiba, Si Feng menghentikan pekerjaan yang sedang dilakukannya. Dia memanggil sistem interface, memperhatikan dengan seksama. Aku mendapatkan 800 EXP dari penempaan. Si Feng meletakkan tangannya di dagunya, merenungkan. Tiba-tiba, dia berkata sambil tersenyum, bagaimana aku bisa melupakan ini dengan panik? Kutukan itu hanya ditujukan pada pengalaman yang diperoleh dari membunuh monster. Itu tidak berpengaruh pada pengalaman yang dihargai. Petik 2. Meskipun banyak waktu diperlukan untuk memalsukan peralatan, itu adalah cerita yang berbeda jika tingkat keberhasilannya sangat tinggi.
Kecepatan leveling Si Feng pada saat itu akan jauh lebih cepat daripada pemain rata-rata, bahkan dengan tingkat pengurangan pengalaman 95% saat ini ia berada di bawah. Dengan metode yang tepat di tangan, kesulitan Epic Quest telah sangat berkurang dalam sekejap. Selain itu, Si Feng memiliki buku penempaan. Itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan menempa Garrison Armor hingga 60%. Dengan itu, kecepatan leveling Si Feng akan sangat melampaui bahkan para pemain ahli. Tidak akan lama sebelum dia selesai mengumpulkan 200.000 EXP. Sedemikian rupa, Si Feng bisa menghasilkan tidak hanya uang, tetapi pengalaman juga. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Benar-benar hebat. Pemadam fantasi kemungkinan besar tidak membayangkan ada metode cepat untuk menghilangkan kutukan. Berpikir sampai titik ini, Si Feng segera menyesuaikan untuk sistem untuk mendistribusikan 100% dari pengalaman yang diperolehnya untuk disimpan di Teleportation Magic Orb. Kemudian, dia mengambil biji dan mulai dengan senang hati menempa peralatan. Karena suasana hatinya yang membaik, tangan Si Feng menjadi jauh lebih gesit. 100 Refinement Hammer di tangannya seperti alat musik, dengan ritme mengalahkan melodi yang bergerak. Pada saat Si Feng mendapatkan kembali perasaannya, dia tiba-tiba tercengang oleh Garrison Armor di depannya.